Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, kemudian pembahasan yang ke-8, dan ini adalah pembahasan yang terakhir. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, wa alla nunazi al-amra ahlahu. Di qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatun la yagillu alaihinna qalbu imri'in muslimin, ikhlasul amali lillah wa ta'ati wulati al-amr wa luzumu jama'atihim fa inna da'watahum tuhitu min wara'ihim. Thumma akkada fi qawlihi wa ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum wa an la yara as-sayfa ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kata beliau dan juga para ulama itu menganjurkan bahwa kita tidak boleh mengganggu-gugat perkara itu dari pemiliknya. Tidak boleh mengganggu-gugat kekuasaan pemerintah yang berkuasa. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 perkara yang hati seorang muslim itu tidak akan ada gil di atas 3 perkara ini. Tidak akan ada kedengkian pada hatinya. Apa 3 perkara itu? Yang pertama, mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah. Kemudian yang kedua, taat kepada wulatil amr, kepada pemerintah, orang-orang yang memegang perkara. Dan yang ketiga adalah komitmen terhadap jemaah mereka. Fa inna da'watahum tuhitu min wara'ihim, karena dakwah mereka ini meliputi dari belakang mereka. Kemudian Nabi menegaskan, atau kemudian hal ini dipertegas di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum. Dan taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul serta kepada ulil amr di antara kalian. Iya. Baik, jadi di sini Imam Al-Bukhari rahimahullah menerangkan dari keyakinan, akidah dan manhaj para ulama dari guru-guru Imam Al-Bukhari yang beliau jumpai, yang jumlahnya lebih dari 1000 itu. Mereka menegaskan tidak boleh mengganggu-gugat urusan pemerintah. Iya. Yaitu para penguasa yang telah menjadi pemimpin di tengah kaum muslimin. Dan beliau sebutkan hadis di sini tentang wajibnya atau 3 perkara yang dengannya hati seorang hamba tidak ada gil di dalamnya, tidak ada kecurangan, kedengkian, tidak ada penyakit di dalam hatinya apabila 3 perkara ini ada pada dirinya. Yang pertama, dia ikhlaskan amalan hanya untuk Allah. Kemudian dia taat kepada wulatil amr. Wulatil amr sebagaimana juga di dalam ayat wa ulil amri minkum, ini adalah ulama dan umara, ulama dan pemerintah. Dan komitmen di atas jemaah mereka. Ya, jemaah wulatul amr dan jemaah di dalam definisi para ulama hanya ada 2 makna. Yaitu jemaah bermakna kaum muslimin dipimpin oleh pimpinan negara, dan jemaah bermakna jamaatul haq, pengikut kebenaran, bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan jalan as-salaf. Ini disebut dengan al-jamaah. Iya. Dan ini termasuk prinsip indah yang membedakan antara ahli sunnah dan ahlul bidah berkaitan dengan masalah sikap terhadap ulil amr. Ahli sunnah terhadap
pemimpin muslim, mereka memandang wajib mendengar dan taat kepadanya dalam hal yang merupakan ketaatan kepada Allah, bukan dalam maksiat. Rasulullah bersabda, "Isma' wa ati' wa in duriba dhuhruka wa in duriba dhahruka wa ukhida maluka." Dengarkan dan taat, walaupun dipukul punggungmu, diambil hartamu. Iya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Isma'u wa ati'u wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi." Dengarkanlah dan taatlah kepada pemerintah, walaupun yang menjadi pemimpin di antara kalian adalah seorang budak Habasyi. Nah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa ketaatan ini adalah sepanjang dalam hal yang ma'ruf, bukan dalam maksiat. Karena itu beliau bersabda, "Innamat ta'atu fil ma'ruf." Sungguhnya ketaatan itu dalam hal yang ma'ruf, bukan di dalam maksiat. Dan banyak lagi dalil-dalil yang menunjukkan tentang kewajiban ini. Dan bukan artinya pemerintah ketika didengarkan dan ditaati, bukan artinya kita tidak memberi nasihat. Ya, diberi nasihat dengan cara yang baik dan benar. Tidak dinasihati di atas mimbar-mimbar, di tempat-tempat ramai. Tidak membiarkan kejelekan dan keburukan mereka di mimbar-mimbar umum. Tapi hendaknya dilaksanakan wejangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana indahu nasihatun lidhi sultan fala yubniha alaniyah wal ya'khudh bi yadihi wal yansahhu sirra." Barang siapa yang memiliki nasihat terhadap pemerintah, jangan dia tampakkan terang-terangan, hendaknya diambil tangan pemerintah itu. Kemudian dia nasihati rahasia. Kalau dia terima fadak, itulah yang diinginkan. Kalau tidak dia terima, maka dia telah menunaikan tanggung jawabnya. Iya. Baik. Dan ini ditekankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab adanya pemimpin di tengah manusia itu adalah kemaslahatan. Yang dengannya tercipta kebersamaan, terwujud keamanan. Maka sepanjang manusia keluar dari dasar ini, akan berkurang pula keamanan dan kedamaian di tengah mereka. Iya. Karena itu, kata sebagian ulama, 60 tahun dipimpin oleh pemerintah yang zalim. Pemerintah yang zalim itu lebih baik daripada satu hari tanpa pemimpin. Jadi 60 tahun dengan pemimpin zalim itu lebih baik daripada apa? Satu hari tanpa pemimpin. Iya. Kita di Indonesia ini sudah merasakan. Ya atau tidak? Iya. Kita berbicara kenyataan saja. Ya, tidak ada pembelaan terhadap siapapun. Sebab orang-orang yang nuduh-nuduh korupsi juga sampai sekarang tidak pernah membuktikan. Ya. Semenjak adanya istilah reformasi, sampai sekarang apa yang dirasakan oleh warga Indonesia? Baik mana di masa dahulu atau masa sekarang? Dari sisi ekonomi, semua orang paham bahwa di masa dahulu lebih baik, lebih tenang, ya, lebih aman dari sekarang ini. Iya. 30 atau 20-an tahun berkuasa dalam keadaan dianggap zalim. Ya. Setelah diguncang, pemerintah masih ada, tapi kurang berfungsi saja. Betapa banyak harta yang melayang. Betapa banyak jiwa yang direnggut, kehormatan yang diinjak. Dan ini harusnya kita mengambil pelajaran. Dan memang tidak ada di dalam sejarah perjalanan umat dari masa Nabi hingga hari ini ada seorang yang keluar melakukan kudeta terhadap penguasa membawa kebaikan. Tidak ada. Belum pernah tercatat dalam sejarah manapun. Iya.
Karena itu harus diketahui bahwa Nabi ketika memberikan anjuran, ya, beliau tahu apa yang maslahat bagi umat ini, apa yang merupakan rahmat bagi umat. Seorang kalau terdolimi, dia dolimi pribadi, itu masalah pribadi dia. Jangan dia korbankan orang lain. Nah, jangan dia korbankan orang lain. Maslahat beberapa orang terdolimi, jangan menyebabkan terjadinya musibah umum di tengah manusia. Iya. Merubah kezaliman penguasa itu bukan dengan cara melakukan kudeta terhadapnya. Iya. Bukan dengan cara melakukan demonstrasi. Bukan dengan cara mengkritik di mimbar-mimbar umum. Ini semua adalah jalan-jalan yang tidak disyariatkan. Iya. Jalan yang diperintah oleh Nabi adalah bersabar. Itu jalan yang diperintah oleh Nabi. Disuruh kita bersabar. Dan memang Bani Israel dimenangkan oleh Allah di atas Fir'aun. Fir'aun berkuasa atau tidak di masa itu? Berkuasa. Ya. Mungkin sezalim-zalim penguasa di hari ini tidak ada yang lebih kejam dari siapa? Dari Fir'aun. Ya. Tapi bersama dengan itu, pernahkah Nabi Musa membawa Bani Israel untuk demo? Hah? Pernahkah Nabi Musa alaihissalam mengajak Bani Israel untuk melakukan perlawanan, melakukan kudeta? Tidak pernah ada di dalam sejarah Nabi Musa. Bahkan ketika Fir'aun dibinasakan, Allah muliakan Bani Israel. Setelahnya, Allah hanya menyebut satu amalan Bani Israel yang dengan itu dia mendapatkan kemuliaan. Tidak disebut amalan yang lain. Allah berfirman, ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. Kemudian kami wariskan kepada kaum yang dulunya mereka tertindas. Bumi dari timur dan baratnya diwariskan untuk mereka. Bumi yang diberkahi, yaitu Baitul Maqdis, menjadi milik mereka. Dan telah sempurna kalimat Allah yang maha indah untuk Bani Israel. Sempurna nikmat ini untuk Bani Israel. Kenapa? Hanya satu sebab saja. Bima sabaru, karena mereka bersabar. Hanya satu. Karena kesabaran menjadi baik urusan Bani Israel. Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan, dihancurkan oleh Allah. Karena itu kata Al-Hasan Al-Basri, andai kata mereka yang terzalimi oleh penguasa bersabar, tidak akan lama tersingkap musibah itu. Andai kata mereka apa? Bersabar. Anyway, jangan para sahabat. Di masa kekejaman Hajjaj bin Yusuf, datang orang-orang, para tabi'in bertanya kepada Anas bin Malik, mengadukan. Kata Anas bin Malik, isbiru, bersabarlah kalian. Demikian saya menjumpai Nabi demikian saya mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian bersabar sampai kalian menjumpai aku di telaga. Disuruh bersabar. Apa yang terjadi? Dengan kesabaran, wejangan para ulama supaya mereka bersabar. Saya bertanya, setelah masa pemerintahan Hajjaj bin Yusuf, pemerintahan siapa? Umar bin Abdul Aziz. Dan dimaklumi bagaimana kejayaan dan kebaikan umat di pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Iya. Karena itu penguasa yang berlaku zalim itu adalah azab, musibah untuk umat itu sendiri. Yang menjadi sebab diri mereka sendiri. Iya. Diri mereka sendiri. Ujian. Dan kita harus banyak introspeksi diri. Karena Allah telah berfirman, وَكَذَلِكَ نُوَلِّ بَعْضَ الظَّالِمِينَ عَلَى بَعْضٍ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Demikianlah kami menjadikan sebagian orang zalim menjadi pemimpin terhadap zalim yang lainnya. Karena perbuatan mereka sendiri. Sekarang ini kalau terjadi apa-apa, ribut-ribut, kambing hitamnya selalu pemerintah. Ya. Kalau enggak ke jajaran pemerintahannya, ke DPR-nya, ataupun yang lainnya. Selalu cari kambing hitam. Tidak ada yang pernah mencari kesalahan pada dirinya sendiri. Ya. Padahal arah perbaikan di dalam Al-Quran tidak ditunjukkan seperti itu. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum sampai mereka sendiri yang merubah keadaannya. Dikatakan merubah keadaan mereka sendiri, bukan merubah keadaan pemimpinnya, bukan merubah keadaan yang lainnya, dirinya dulu yang dia rubah. Ya.
Kalau dia bisa merubah dirinya, akan terjadi kebaikan nanti. Inilah pokok perbaikan. Karena itu ahli sunnah, ketika menghadapi kezaliman penguasa, mereka tahu dari mana cara merubahnya. Ya. Bukan dengan cara melakukan kudeta keluar dari ketaatan, sebab ini akan menimbulkan bahaya lebih besar. Tapi dengan cara bersabar, membenahi diri, banyak bertobat dan beristighfar, mengajarkan kepada umat ilmu, sehingga manusia ini terbimbing dengan kebaikan dan dengan sendirinya akan berubah keadaan mereka. Akan berubah keadaan mereka. Ya, harus diketahui ya bahwa ahli sunnah itu punya konsep-konsep yang indah. Ya. Nah, seperti yang dikatakan oleh sebagian orang, ahli sunnah tidak ada konsepnya menuju khilafah Islamiyah. Siapa yang bilang tidak ada konsep? Ya. Konsep kalian itu konsep basi. Ya, tidak ada harganya. Dengan cara masuk ke partai politik, ahli sunnah tidak pernah pikir dapat kursi. Ya. Ilmu yang mereka ajarkan itu melebihi daripada kursi yang kalian miliki. Ya. Ilmu agama lebih berharga daripada itu. Kekuasaan tersendiri lebih daripada itu. Ya. Karena itu dengan menyebarkan ilmu, itu yang dilakukan oleh Nabi. Beliau di Mekah hanya mendakwakan tauhid, mengajak manusia kepada agama. Dengan sendirinya berdiri negara Islam di Madinah. Dan itu yang akan diterapkan oleh ahli sunnah. Bagaimana mereka mendidik manusia ini menjadi baik, semuanya berpegang dengan agama, mengamalkan syariat Allah, dengan sendirinya akan terbentuk negara Islam di atas muka bumi. Ini konsep yang jelas. Ya. Daripada konsep ingin berkuasa, ya, sebagiannya sudah menjadi ketua MPR, apa yang dia lakukan? Hah? Dan di sebagian negara sudah 60 tahun. Sekarang berkuasa sebagian dari mereka. Tetap saja ribut-ribut. Iya. Tidak ada hal yang jelas. Ini semuanya karena keluar dari apa? Keluar dari tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu ini tuntunan indah. Hendaknya diperhatikan. Iya. Tuntunan indah. Dan ini disepakati oleh para ulama. Tidak ada silang pendapat. Kemudian kata beliau, wala yaras sayfa, wala yuras sayf ala umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh melihat ada pedang terhadap umat Nabi Muhammad. Maksudnya tidak boleh memerangi mereka. Tidak boleh mengafirkan mereka. Iya. Tidak boleh hal tersebut dilakukan. Baik. Kemudian kata beliau, waqala al-Fudail, dan berkata al-Fudail, yaitu al-Fudail bin Iyad. Ini masih terkait ya dengan masalah ketaatan kepada pemerintah. Lau kanat li da'watun mustajaba lam aj'alha illa fi imam. Li'annahu idza salaha al-imam amina al-bilad wal ibad. Kata al-Fudail bin Iyad, andai kata saya memiliki doa yang mustajabah. Tahu ya doa mustajabah? Doa kalau dia berdoa kepada Allah pasti dikabulkan. Pasti diberi. Kata al-Fudail bin Iyad, andai kata saya diberi doa mustajabah. Ya, doa mustajabah ini kan harus dia gunakan. Kalau dia beri, dia minta, kemanfaatannya satu kali saja. Dia diberi apa? Doa mustajabah. Andai kata dia diberi satu doa mustajabah, kata al-Fudail bin Iyad, doa itu tidak saya akan gunakan kecuali untuk kebaikan pemerintah, untuk kebaikan pemimpin. Sebab kalau pemimpinnya baik, akan aman negeri dan akan aman rakyatnya. Inilah pikiran para ulama. Orang-orang yang tidak memikirkan dirinya sendiri. Dia memikirkan kebaikan apa? Kebaikan umat. Iya. Orang-orang yang memang hidupnya dia peruntukkan untuk kebaikan umat. Bagaimana umat itu berjaya. Mereka bagikan lentera di tengah kegelapan. Memberikan cahaya di tengah umat. Supaya mereka terang jalannya. Tidak jatuh di dalam lubang. Tidak jatuh di dalam perangkap. Mereka memperbaiki umat. Itu keadaan para ulama. Ya. Karena itu dari kejujuran mereka seperti ini. Dari kejujuran mereka seperti ini. Ya. Sikapnya adalah berpandang jauh ke depan. Bukan memikirkan maslahat dirinya. Maslahat kelompoknya. Tapi yang dia pikirkan kemaslahatan manusia. Ya. Sebab kalau pemimpin baik, akan baik pula negeri. Akan baik pula rakyat. Ya. Dan ini menjadi masalah di tengah kita. Ribut-ribut aja terus. Nggak ada yang pernah mendoakan pemerintahnya. Didoakan kebaikan. Iya. Kalau dia doakan kebaikan, maka itu akan menjadi kebaikan untuk mereka sendiri. Karena ini ucapan al-Fudail bin Iyad, ucapan yang sangat agung sekali.
Kata Ibnu Mubarak, qala Ibnu Mubarak, ya muallimal khair, may yajtari'u ala hada gairuka. Wahai Fudail bin Iyad, orang yang mengajarkan kebaikan, tidak ada orang yang berani mengungkapkan seperti ini selain daripada kamu. Ya. Sebab ini ucapan-ucapan indah yang seperti ini keluar dari orang-orang yang berilmu. Dan ini diucapkan pula oleh Imam Ahmad rahimahullah. Padahal Imam Ahmad disiksa di 3 generasi pemerintahan. Ya. Bersamaan dengan itu Imam Ahmad berkata, saya memiliki doa yang dikabulkan, saya tidak akan peruntukkan kecuali untuk penguasa. Ini kejujuran. Ya. Bukan karena disiksa di 3 generasi pemerintahan balas dendam, tidak. Marah kemudian dia doakan. Ya. Padahal beliau orang dizalimi, mungkin saja dia memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi perhatikan dari kejujuran para ulama kita. Dan itulah ilmu. Iya. Itulah ilmu agama. Dan perlu saya ingatkan di sini. Di tengah umat ini ada 2 komponen yang harus lengkap untuk menciptakan kebaikan dan keamanan. Harus ada pemerintahnya dan harus ada ulamanya. Dulu memang di masa para Khulafa ar-Rasyidin, Khulafa ar-Rasyidin pemimpin dan ulamanya. Ya. Karena itu aman. Keadaannya baik. Demikian pula banyak pemimpin setelahnya. Tapi datang masa-masa kepemimpinan, hanya ada memimpin dunia, tapi mereka memiliki ulama yang membantunya. Sehingga kuat pula negara itu. Tapi belakangan ini, hanya ada pemimpin, tidak ada ulama yang didekatkan. Iya. Hubungan antara pemimpin dan ulama jauh. Iya. Akhirnya, yang terjadi adalah apa? Apa yang kita saksikan saat ini. Karena itu harus dipahami. Iya. Di tengah umat ini apa yang diperlukan. Dan setiap orang harus tahu kewajibannya apa. Maka ini prinsip-prinsip indah dari Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala beliau uraikan. Beliau nukil dari 1000 orang gurunya lebih ya. Baik, dan dengan ini kita anggap selesai ya pembahasan buku ini sebab sudah berakhir ucapan dan uraian Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Memang saya agak meringkas ya dalam menjelaskan. Namun saya harapkan apa yang diterangkan di pembahasan ini bisa menjadi kaidah-kaidah indah untuk kita semua. Pijakan-pijakan yang bisa menjadi batu loncatan untuk pembahasan-pembahasan akidah yang lainnya. InsyaAllah ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan rahmatnya kepada kita semua. Dan selalu menguatkan kita semua di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di kehidupan dunia ini, di kehidupan di alam kubur, dan di kehidupan tatkala kita semua kembali dan menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menghidupkan kita dan mengindahkan kehidupan kita dengan akidah yang benar, dengan petunjuk-petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innahu waliyu dzalika wal qadiru alaihi. Tentunya banyak kekurangannya dari pembahasan-pembahasan yang saya terangkan, dan untuk hal itu saya mohon dimaafkan. Ya, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.